Shalom anak-anak di rumah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan memulai. Namun sebelum itu kita berdoa ya. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, thank you for your kindness, thank you for your guidance in our life. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Everybody say amen. Nah, biar anak-anak semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan membaca teks tentang hebatnya cita-cita. Yang kedua, membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengenal tarik kreasi daerah. Yang keempat, puisi tentang tokoh. Dan yang kelima, menjelaskan manfaat makhluk hidup. Nah, semuanya sudah siap? Kita akan belajar ya. Anak-anak silakan membuka di halaman 43. Ingat ya, tematik 4F, halaman 43 kita akan membaca bersama-sama tentang kehebatan sebuah tekad. Siapa yang tak kenal dengan sosok Ridwan Kamil? Beliau adalah sosok wali kota Bandung yang berhasil memajukan kota Bandung. Akan tetapi, siapakah sebenarnya Ridwan Kamil? Demi mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang arsitek, Ridwan Kamil menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ia sempat bekerja keras, membanting tulang di Amerika Serikat, seraya tetap menimba ilmu pasca sarjana. Beliau akhirnya kembali ke Indonesia setelah sekolah beliau usai. Sepulangnya dari Amerika Serikat, Ridwan Kamil membentuk konsultan arsitektur dengan beberapa orang temannya. Konsultan arsitektur tersebut dinamakan Urban Indonesia. Urban Indonesia telah meraih banyak penghargaan dari media internasional seperti BCI Asia Awards 3 tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009, 2010 dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas proyek desain rumah botol atau dari botol bekas. Urban Indonesia juga meraih juara di bidang desain arsitektur tingkat nasional, antara lain juara satu kompetisi desain Museum Tsunami di Provinsi Aceh pada tahun 2007, juara satu kompetisi desain kampus Universitas Tarumanegara pada tahun 2007, juara satu kompetisi desain Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan juara satu kompetisi desain Pusat Seni dan Sekolah Seni di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Kini Ridwan Kamil telah menjadi wali kota Bandung. Beliau berhasil mengantarkan Bandung menjadi kota peraih Piala Adipura untuk kedua kalinya. Apa yang sudah beliau jalani selama ini adalah buah kerja kerasnya. Ridwan Kamil terlahir dari keluarga sederhana. Akan tetapi semangatnya untuk meraih cita-cita telah membawanya meraih kesuksesan serta memberi manfaat bagi orang banyak. Jika kecerdasan dan kepintaranmu tidak bisa membawa kebaikan untuk lingkungan sekitar, itu hanya akan menjadi sia-sia. Lebih baik selalu berusaha memberi manfaat bagi banyak orang daripada membuat rugi orang di sekitarmu. Wah, menarik sekali ya. Ternyata siapapun dapat meraih cita-cita selama ia mau berusaha, anak-anak. Nah, jadi anak-anak tetap semangat ya. Ikuti cita-citanya anak-anak. Jangan sampai patah semangat, tetapi tetap semangat dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong anak-anak belajar dan berusaha. Oke? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat tentang daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa hewan mengalami daur hidup mulai dari hewan muda menjadi hewan dewasa.
hewan mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Nah, kita akan lihat ya, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Lalu metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Nah, contoh hewannya belalang, kecoak, dan capung. Nah, coba anak-anak memperhatikan kedua gambar ini. Nah, ini adalah contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna itu contohnya kupu-kupu. Kenapa demikian? Karena kupu-kupu itu mulai dari telur, kemudian larva, kemudian menjadi pupa, dan kemudian menjadi kupu-kupu, dan akan menjadi atau akan menghasilkan telur lagi. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa itu dari telur, nimfa 1, nimfa 2, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Jadi bentuknya hampir mirip ya semuanya, dan tidak terlalu mencolok perbedaannya untuk setiap tahapnya. Kemudian ada juga contohnya, yaitu metamorfosis pada nyamuk dan metamorfosis pada capung. Ya, jadi nyamuk ini metamorfosis sempurna dan capung metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu cita-cita juga loh, menjadi seorang penari. Nah, mungkin ada anak-anak yang suka menari di sini. Nah, kita akan mengenal tari kreasi daerah dari berbagai jenis daerah yang ada di Indonesia. Nah, ada beragam tarian daerah loh di Indonesia. Misalnya ada namanya tari piring, tari pendet, tari merak, tari jaipong, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak bisa membaca sendiri di halaman 50 ya. Baca dan pahami baik-baik tentang tari kreasi daerah. Nah, anak-anak, berbicara tentang penari, berbicara tentang cita-cita seorang tokoh. Nah, kita bisa membuat puisinya loh. Namanya puisi tentang tokoh. Nah, cara membuatnya itu kita terlebih dahulu harus mencari tahu informasi tentang tokoh yang akan kita buat puisinya. Misalnya seperti Ridwan Kamil, kita harus cari tahu informasi tentang Ridwan Kamil. Kemudian misalnya tentang sang penari, kita harus mencari informasi tentang penari. Lalu yang lainnya kita membuat sebuah kata-kata yang sesuai dengan tokoh yang kita mau buat puisinya. Oke? Nah, sampai di sini anak-anak mengerti ya. Kemudian anak-anak kita juga mau belajar tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Ini adalah gambar kelapa. Benar sekali, William. Nah, kalian sudah benar gambar kelapa. Pohon kelapa mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Nah, daunnya bisa digunakan untuk kerajinan anyaman atau ketupat. Kemudian pelepahnya bisa digunakan untuk sapu lidi anak-anak. Nah, airnya bisa menjadi minuman segar. Siapa di sini yang suka air kelapa? Nah, itu salah satu manfaatnya ya. Kemudian daging bagian dalamnya yang warna putih itu bisa diolah menjadi santan atau pelengkap minuman segar biasanya ya yang muda. Kemudian sabut kelapa digunakan sebagai bahan bakar dan juga kerajinan tangan.
Tempurung kelapa biasanya digunakan untuk kerajinan tangan juga. Nah, akarnya digunakan untuk pewarna atau obat. Dan batang pohon kelapa digunakan menjadi kayu bahan bangunan. Wah, sangat bermanfaat sekali ya pohon kelapa ini bagi manusia. Nah, coba kamu cari lagi manfaat-manfaat makhluk hidup bagi manusia yang lainnya yang ada di sekitarmu. Nah, pembelajaran kita sudah selesai anak-anak. Untuk tugasnya silakan membuka halaman 49 nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan ya anak-anak dan dikirimkan ke menteacher masing-masing. Semangat untuk hari ini anak-anak. Dan kita akan menutup dalam doa. We want to pray, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing in our lesson. Now we want to continue our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you.